Kami bakar lilin di sini tujuannya hanya satu, atas matinya rasa keadilan untuk kami, para nakes. Kenapa waktu kemarin kami selalu dianggap garda terdepan, tapi saat ini kami hanya tidak, bahkan dilihat tidak hanya dilihat sebelah mata. Selamat pagi Ibu. Pagi Bapak. Pada hari ini Ibu dengan teman-teman melakukan aksi di depan kantor dinas kesehatan Kota Kupang. Bisa menjelaskan terkait dengan aksi hari ini? Baik Bapak, di sini aksi yang pertama adalah kami mau dengar pendapat sesuai dengan rekapan yang sudah kami terima tentang TPP 600.000, padahal rekapan dari BKPPD adalah 1.350.000. Tujuan kami ingin menanyakan dasar yang dipakai BKPPD itu apa, dasar yang dipakai dinas kesehatan itu apa, sehingga ada perbedaan nominalnya. Yang kedua, kami bakar lilin di sini tujuannya hanya satu, atas matinya rasa keadilan untuk kami, para nakes. Kenapa waktu kemarin kami selalu dianggap garda terdepan, tapi saat ini kami hanya tidak, bahkan dilihat tidak hanya dilihat sebelah mata. Hasil TPP kami Bapak bahkan tidak sanggup untuk membeli satu peti mayat, karena kami satu orang dapat hanya 3.600.000 dipotong pajak, sedangkan yang lain-lain dapatnya minimalnya belasan juta untuk selama 1 tahun. Karena itu kami bakar lilin di sini sebagai rasa turut duka cita kami atas matinya rasa keadilan buat kami. Apa yang Ibu harapkan dari aksi ini? Yang kami harapkan kalau bisa Bapak, kami kembali sesuai rekapan yang di BKD 1.350, tapi terlepas dari itu, kenapa kami tidak dianggap seperti ASN lain yang dihitung kelas jabatan? Kami juga mau dihitung sesuai dengan kelas jabatan yang sama seperti ASN lain yang dapat. Setelah dari sini Ibu mau lanjut kemana dengan teman-teman? Rencananya dengan teman-teman semua akan bergerak ke Badan Keuangan dan BKPPD. Kami mau lihat bagaimana pendapat Ibu Kadis yang sudah menerima hasil rekapan 600.000 itu. Dipotong pajak Bapak. Jadi kami mau datang, kami mau dengar sendiri, kami punya mama pendapat tentang kami punya hasil. Jadi mungkin besok kami akan datang ke sini. Tapi setelah dari sini Bapak, kami tidak mau pulang tangan kosong. Apa yang harus kami buat? Kami harus ke Badan Keuangan kah? Atau kami bisa memegang satu apa yang menjadi pegangan supaya kami tidak pulang tangan kosong? Bapak kasihan, kami sudah kasih pelayanan di sana. Betul. Karena kita masih belum tahu juga, karena saya kalau sudah tanya di BKD baru saya tahu, kan begitu. Makanya saya akan tanyakan kenapa bisa jadi 600 gitu. Nah, tadi Bapak bilang kemungkinan, itu kan Bapak masih duga toh. Bapak bilang kemungkinan yang dibayarkan 600 ini adalah yang murni. Bisa saja nanti menyusul rapelannya. Saya sendiri pribadi tidak percaya. Rapelan kami dapat Pak. Kenapa saya tidak percaya? Kami naik pangkat saja. Yang naik pangkat tahun 2020-2021, SK kami terlambat terima 6-7 bulan. Rapelannya tidak ada. Padahal kami sudah masukkan berkas di ADJPRI sebagai bendahara untuk diklaim. Bagaimana kami bisa percaya kalau dijanji-janji begitu? ini yang itu kan baru pemikiran saya, kan begitu. Artinya otak saya, logika saya akan berkata begitu. Logika saya akan berkata begitu karena saya belum tahu pasti. Nah, akan saya tanyakan di BKD dan di Badan Keuangan. Kenapa data BKD yang dikeluarkan minggu lalu berbeda dengan sekarang? Ini dalam arti apa tidak ada hubungan komunikasi dalam hal pekerjaan ini? Nah, ini menjadi dasar. Kenapa minggu lalu beda dengan yang kemarin? Nah, menurut sumber yang paling atas. Paling atas. Nah, ini yang menjadi dasar. Nah, yang dikeluarkan BKD itu 1.350.000 sebelum potong pajak. Kemarin dikeluarkan lagi 600 dipotong pajak lagi. Ini tingkat komunikasi seperti apa? Hal ini yang harus kita perjuangkan teman-teman. Karena dasar sudah ada. Dasar minggu lalu sudah ada 1.390.000. Ini data resmi, tingkat paling atas. Bapak Wali Kota, BKD Wali Kota. Nah, ini teman-teman, ini yang harus kita perjuangkan. Pada hari ini bersama dengan teman-teman melakukan aksi di Dinas Kesehatan Kota Kupang. Mungkin Ibu menyampaikan terkait dengan aksi pada hari ini.
Baik, aksi hari ini sebenarnya ini aksi damai. Kita bukan beraksi untuk mengganggu, tidak. Kami mengetahui bahwa rekapan dari TPP kami yang pertama itu yang dikeluarkan oleh BKPPD 1.350.000. Tiba-tiba kemarin rekapan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan 600 yang harus kami tanda tangani. Perbedaan besaran TPP ini yang akhirnya hari ini kami datang ke dinas. Kami mau tanya kenapa besaran TPP kami berbeda yang dikeluarkan oleh BKPPD dengan yang dikeluarkan oleh dinas yang harus kami tanda tangan. Jadi sebelum kami tanda tangan, kami harus tahu itu, maka kami datang. Sebagai orang tua di sini, kami kan semua puskesmas ini. Kami menganggap memang kami anak-anak, datang ke orang tua kami untuk bertanya itu besaran TPP. Jadi ini aksi damai, sebenarnya bukan aksi anarkis, kami aksi damai, kami hanya mau datang bertanya untuk hak kami yang dikeluarkan 1.350.000 dari dinas, kwitansi untuk ditandatangan hanya 600. Itu saja yang kami datang ke sini untuk tahu kenapa bisa sampai 600.000. Itu saja. Marcelina. Dari Puskesmas Naioni. Terima kasih. Potongan segala macam. Nah, itulah yang kemudian ditolak sama teman-teman dari puskesmas. Teman-teman dari puskesmas karena mereka sudah tahu sebelumnya dari BKPPD mengeluarkan 1.350.000. Kenapa sekarang terimanya hanya 600? Nah, itulah yang mereka pertanyakan. Dan kita sudah sampaikan bahwa kita di dinas hanya bisa mengajukan setelah 600 ini mereka setuju semua. Yaitu baru kita bisa mengajukan, karena angka 600 ini harus ditandatangan mereka dulu semua, baru kita buatkan SPM. Kita buatkan SPM ke Badan Keuangan Daerah untuk kemudian nanti kita transfer uangnya ke rekening mereka. Berarti dinas juga tidak tahu ya bahwa ada besaran 1.350 dan 600.000 itu? Tidak tahu. Jadi itu perhitungan murni adalah dari BKPPD yang 1.350.000, kemudian dari keuangan dari BKD itu yang 600. Tapi pengajuannya dari sini, Bapak? Pengajuan nanti dari sini, setelah 600 itu mereka tanda tangan semua. Dasar untuk melakukan pengajuan 600.000 itu apa, Pak? Iya, ini perhitungan dari BKD itu kan perlu ditandatangani sama semua teman-teman puskesmas, ya toh. Nah, dari situ baru dari dinas akan mengajukan membuat SPM ke BKD. Tapi kan katanya dari BKD dari pengajuan sendiri, dari pengajuan dinas dulu, dari pengajuan dinas sendiri kenapa bukan 1.350 sesuai edaran BKKPD? Tidak bisa, karena yang keluar dari BKD adalah 600. Berarti dari dinas mendengar dari keuangan, bukan dari edaran yang dikeluarkan oleh kepegawaian. Jadi begini, edaran dari BKPPD ke kita itu kita serahkan ke BKD untuk diverifikasi di BKD. Nah, dari situlah BKD keluarkan angka 600 gitu. Tapi 600 harus diverifikasi lagi karena yang kemarin kan masih 1.350.000 itu kan dikeluarkan BKPPD. Nah, BKPPD mengeluarkan 1.350.000 ini dasarnya apa kita juga tidak tahu, ya toh. Nah, kemungkinan besar BKD mengeluarkan 600 ini adalah karena memang dasarnya DPA. Tapi kalau tahun kemarin berapa, Pak? Sama 1 juta berapa? Tahun kemarin belum TPP. TPP baru tahun ini. Jadi DPA-nya berapa, Pak, di sini? DPA 600. Kalau tidak salah karena hasil keputusan rapat untuk DPA murni kan 600. Nah, jadi kemungkinan besar kalau ini kemudian saya juga belum cek di yang DPA perubahan ini sudah jadi berapa saya belum tahu. Kalau kemudian di DPA perubahan, karena kemarin yang ikut sidang, karena saya baru masuk ke sini, yang ikut sidang adalah Ibu Kadis. Kalau kemudian itu kemarin diperjuangkan bisa 1.350.000, maka tentunya akan ada kekurangan yang dibayarkan nanti, kan begitu. Itu logika saya begitu. Berarti ini rencana pembayaran ini berdasarkan hasil analisis dari BKD dari Badan Keuangan. Tapi sebelumnya Bapak mereka terima angka yang 1.350.000 dari mana? Nah, itu yang mereka bilang itu dari BKPPD. Nah, kita sendiri juga tidak tahu. Berarti dari Bapak mereka belum terima juga dari BKPPD itu? Nah, BKPPD ada yang terima dari kita, kemudian itu yang diserahkan ke BKD untuk diverifikasi itu. Gitu. Oh, berarti hasil verifikasi ulang itu yang 600? Iya, yang 600. Kita sangat menyayangkan sebenarnya ini terjadi.
Ya, jadi maka kita tentunya akan berusaha semaksimal mungkin menjembatani ini teman-teman yang fungsional ini dengan ini untuk mendapatkan betul-betul keadilan, ya toh, untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentunya tidak bisa kita seenaknya kita menuntut lebih tapi peraturannya memang begini, ya kita tidak bisa melanggar itu. Apa yang sudah diputuskan oleh baik itu Perda maupun Perwali, ya akan kita ikuti itu, tidak bisa kita. Nah, ada beberapa yang diusulkan sama teman-teman fungsional tadi, misalnya mengenai jam kerja, mengenai TPP yang kemudian ini sesuai dengan kelas jabatan. Nah, ini akan kita sampaikan ke pemerintah kota untuk kemudian bisa kita bahas bersama. Apakah ini bisa dikembalikan atau bisa disesuaikan dengan kemauan teman-teman atau bagaimana, akan kita perjuangkan, akan kita tetap sampaikan. Ini adalah aspirasi dari teman-teman, yaitu tentunya kita sebagai orang tua dari mereka akan menyampaikan ke pimpinan tertinggi penjabat wali kota untuk bisa apa yang diminta mereka. Tapi saya juga berharap teman-teman fungsional, teman-teman bidan, perawat atau dokter atau siapa saja yang di puskesmas untuk tetap melayani kepada masyarakat. Jangan karena menuntut hak tapi kemudian meninggalkan kewajiban. Sebenarnya kewajiban tetap kita jalankan, harus kita jalankan. Jangan kita tinggalkan kewajiban kita untuk melayani masyarakat. Itu. Jadi saya berharap tetap haknya akan kita perjuangkan, tapi kewajiban tetap harus dijalankan. Jangan tinggalkan itu, karena ini adalah pelayanan masyarakat. Saya Dr. M. Iksan, jabatan PLT Sekretaris.